Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa kembali mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, beribu kenikmatan, bahkan berjuta kenikmatan. Makanya pantaslah Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang nikmat ini, sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah menegaskan tentang bagaimana banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jikalaulah kita iseng-iseng ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita tidak mungkin akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kita, nikmat kesehatan, ya, kemudian nikmat yang kedua, kemudian nikmat iman dan lain sebagainya, itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diberikan nikmat itu. Berapa banyak orang-orang di luar sana, ya, mungkin yang masih terbaring di rumah sakit, ya, baik itu karena penyakit apa, baik itu karena COVID, karena penyakit yang lain dan lain sebagainya. Itu kan mereka sudah diambil satu nikmat yang sangat berharga dari mereka, yaitu nikmat kesehatan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nikmatan maqbulun fi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan dan sering dilalaikan oleh manusia, yaitu an-ni'mah as-sihat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Maka pantaslah bagi kita untuk terus bersyukur atas nikmat itu, bersyukur terus atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmat itu, Allah akan tambah nikmat demi kenikmatan. Dan sebaliknya, bagi siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur atas nikmat itu, maka apa ancaman Allah? Ancamannya apa? Inna adzabi lasyadid. Allah mengancam dengan azabnya, Allah mengancam dengan siksanya. La in syakartum la azidannakum. Mungkin ayat ini kita sudah hafal, ya, karena sudah begitu masyhur, sering disampaikan oleh para khatib-khatib, para imam atau para mubaligh, ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat itu Allah berikan ancaman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya, jika kalian kufur,
jika kalian tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita akan membahas kitab Tanbihul Afham fi Syarah Umdatul Ahkam Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Kita akan membahas kitab yang diberi judul oleh pengarang Tanbihul Afham. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Insyaallah di pekan kelima, gimana karena sekarang pekan kelima saja. Pekan kelima kita semoga nanti kita diberikan kesempatan terus untuk bisa sama-sama kita belajar, ya. Sama-sama kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ya. Karena dalam kitab ini akan dibahas yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-imamain, dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Ya. Maka al-Alamah Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin mengatakan dalam muqaddimah kitab ini bahwasanya beliau mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman amma ba'd. Fa hadha syarah 'ala al-kitab al-musamma Umdatul Ahkam min kalam khairil anam. Maka beliau mengatakan di mukaddimah kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya kitab ini merupakan kitab syarah, ya. Syarah itu apa namanya? Penjelasan atau menjelaskan kembali isi-isi kitab atau isi-isi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam, ya. Allazi allafahu al-Hafiz al-Alim Abu Muhammad Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi. Yang mana kitab Umdatul Ahkam itu sendiri dikarang atau ditulis oleh Al-Hafiz al-Alim, kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Wulida rahimahullah fi jama'in min Jabal Nablus Rabiul Tsani sanah 41 wa 500 min al-Hijrah. Mana pengarang kitab ini Umdatul Ahkam, beliau dilahirkan di Jama'in. Jama'in ini merupakan sebuah tempat di Nablus. Nablus ini di mana? Di mana Nablus ini? Ada yang tahu? Di Depok, ke Jakarta, Bekasi, Mekah. Katakan bahasa Nablus ini ada di Palestina. Di Palestina beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah, ya. Warahalatin adidah fi talabil ilm. Ya. Namanya ulama, ya, tentu tidak berdiam diri di negerinya. Bahkan Imam Al-Alamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi ini beliau terus menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari hadis dan lain sebagainya. Wala siyama ilmu hadis wa rijalihi. Apalagi terutama tentang ilmu hadis dan rijal-rijalnya. Rijal-rijal itu apa? Mencari rijal? Rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Hadis itu kan banyak rawinya, ada yang rawinya ini dan sebagainya, ya. Bukan diriwayatkan oleh satu seorang rawi, tapi banyak, ya. Dan beliau tadi dilahirkan di Palestina, kemudian tufiya fi Misr. Ya, beliau wafat di Mesir. Yaumul Isnin, yaitu pada hari Senin al-Muwafaq li-thalith wal 20 min Rabiul Awal sanah 600. Beliau meninggal atau wafat di Mesir pada tanggal 23 Rabiul Awal pada tahun 600, ya. Wadufina fil Qarafah, dan dimakamkan di Qarafah. Kemudian beliau mengatakan tentang kitab yang ditulisnya, waqad bada'tu fi hadzal syarh
bitarjamatin mujazah an rawi al-hadis summa ratabtuhu ala nahwi tali. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku menulis syarah kitab ini, yaitu yang pertama dengan menyebutkan secara ringkas tentang sejarah rawinya, tentang biografi para rawinya. Maka dalam kitab ini nanti akan dibahas, ya, setiap rawi-rawi itu akan dijelaskan sedikit tentang biografi beliau. Bagaimana misalnya siapa para perawi? Abu Hurairah. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Kemudian siapa lagi? Ibnu Umar. Siapa lagi? Anas bin Malik, Aisyah dan lain sebagainya. Maka itu akan ditulis dalam kitab ini, akan dijelasin sedikit apa biografi beliau, ya, biografi para rawi. Maka kemudian setelah menyebutkan biografi para rawi, di kitab ini juga akan dijelaskan, yang pertama di sini dijelaskan bayan maudhu'ul hadis, ya. Dijelaskan judul hadis tersebut apa, ya. Setelah itu kemudian syarhul kalimat wa minha tarajim min man dzukira fi matn hadis. Dan kemudian disebutkan juga syarah kalimatnya secara perkata, ya, disamping secara perkata kemudian baru ada asyarah al-ijmali, penjelasan hadis secara global. Setelah penjelasan hadis secara global, maka baru kemudian imam mencantumkan fawaidul hadis, ya, faedah-faedah apa yang akan bisa kita ambil dari sebuah hadis tersebut, ya. Karena hadis kan banyak sesuai nanti, maka di sini kitab ini sangatlah sudah disusun sesuai dengan judul-judulnya. Misal pembahasan pertama tentang niat, kemudian pembahasan kedua tentang yang lainnya, kemudian yang ketiga dan lain sebagainya, maka itu ditempatkan sesuai dengan judul-judulnya. Maka begitu juga nanti hadis-hadisnya. Setelah itu maka kemudian ada disebutkan juga bayan ma yahtaju ilaihi min sawbil hadis, ya. Sesuatu yang penjelasan tentang apa-apa yang menyebabkan hadis itu, au kasfun muskil, atau mengungkapkan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah hadis tersebut. Wa sammaituhu, dan aku menamai kitab ini, dia mengatakan tanbihul afham bi syarh umdatul ahkam, yaitu Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam wa hadza qism wa muqarrarat al-hadis di sana al-ula al-mutawassithah. Dan sebenarnya kitab ini itu sebagai muqarrar, sebagai pelajaran di sini dijelaskan pada tahun pertama. Jadi tahun pertama itu kelas 1, ya, kelas 1 atau kelas 2. Al-mutawassithah, ya. Untuk al-mutawassithah SMP. Insyaallah itu pelajaran SMP, ya. Tapi di sana, ya, di mana? Bil ma'ahid al-ilmiyah at-tabi' li Jami' al-Imam Muhammad bin Saud, yaitu itu di Jami' Imam Ibnu Muhammad As-Saud. Kemudian di akhir beliau Syekh Nusaimin mengatakan wa asallallahu an yaj'alana amalana jami'an khalisan liwajhillah muwaffiqan limardatihi nafi'an li ibadihi innahu jawadun karim. Kemudian setelah beliau memberikan mukadimahnya, maka kemudian Syekh Nusaimin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan seluruh amalan-amalan kita itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran mengapa para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis senantiasa mencantumkan hadis yang pertama, ya, tentang niat. Hadis yang pertama tentang niat. Sebabkan karena mengapa? Karena begitu pentingnya niat dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya niat dalam ibadah kita. Karena tanpa niat amal ibadah kita bisa menjadi batal, bisa menjadi tidak diterima, bisa menjadi sia-sia. Maka ada sebuah patah mengatakan berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar, ya, pahalanya di sisi Allah menjadi besar, kedudukannya di sisi Allah itu disebabkan karena niatnya. Dan sebaliknya berapa banyak amalan yang besar tetapi di masa Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil, bahkan tidak memiliki nilai apa-apa. Itu semua disebabkan karena niatnya.
Boleh jadi amalan yang besar, misalnya seperti umroh, ya, haji, kita infak berbagai miliaran rupiah kita infakkan, ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi tidak ada nilainya. Ya. Karena mengapa? Karena tadi dipengaruhi oleh niatnya. Maka sangat penting niat ini. Ya. Yang sebaliknya, amalan kita yang kecil, ya, seperti mungkin ya kita menganggapnya ringan, ya, memberikan air minum atau menyingkirkan duri di jalanan atau membersihkan jalan, membersihkan masjid dan sebagainya, atau hanya mengucapkan subhanallah, ya. Mungkin itu di mata kita sangatlah kecil, ya, tapi tatkala niat itu ikhlas karena Allah, niat itu murni kita melaksanakan amalan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah amalan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah bahas tentang mukadimah Syekh Ibnu Utsaimin yang mensyarah atau menjelaskan tentang isi kitab ini. Kemudian sekarang kita akan membahas sedikit tentang mukadimah khutbah al-muallif, ya, kata pengantar dari penyusun kitab ini, yaitu siapa? Al-Imam, siapa nama pengarangnya tadi? Al-Imam Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi, ya. Al-Maqdisi. Sekali lagi nama pengarangnya, pengarang kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Abdul Ghani, anaknya Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau mengatakan Alhamdulillahil Malikil Jabbar Al-Wahidul Qahhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan fa inna ba'dal ikhwah sa'alani ikhtisar jumlatin fi ahadits al-ahkam. Ini sebab beliau menulis buku ini. Beliau mengatakan bahwasanya ada sebagian ikhwah, ya, sebagian teman, sebagian saudara-saudara meminta kepada saya, kata beliau, untuk meringkaskan tentang hukum-hukum, ya, tentang hadis-hadis, hukum-hukum syariat yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mimma ittafaqa alaihi al-imaman, yaitu hadis-hadis yang sudah disepakati oleh kedua imam. Kedua imam tadi siapa? Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim, ya. Siapa Al-Bukhari? Yaitu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, ya. Beliau dilahirkan pada bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah di Bukhara, ya. Di Bukhara. Kemudian beliau meninggal pada tahun atau meninggal pada malam Idul Fitri pada tahun 256 di Samarkand, ya. Kemudian Imam Muslim, nama aslinya siapa? Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Nasaiburi. Maka kemudian Syekh Al-Maqdisi mengatakan fa'ajabtu ila su'alih. Maka kemudian aku mengabulkan permintaan teman-teman tadi, mengabulkan permintaan ikhwan, mengabulkan permintaan beberapa yang minta saya untuk meringkaskan sebuah hadis-hadis tentang hukum-hukum Islam yang di mana hadis tersebut sudah disepakati oleh sahih, sudah disepakati oleh dua imamain, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis-hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain. Kitab As-Sahihain yaitu kitab apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Untuk apa saya mengabulkan permintaan mereka? Kemudian al-muallif mengatakan raja al-manfa'ah bihi, untuk mengharapkan manfaat darinya, ya. Kemudian dia mengatakan wa as'alullah ta'ala an yanfa'ana bihi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat
dengannya, dengan buku tersebut. Bagi siapa? Wa man katabahu, bagi siapa yang menulisnya. Au sami'ahu, atau bagi siapa yang mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar hadis-hadis ya dari kitab-kitab Umdatul Ahkam ini ya. Au qara'ahu, atau bagi siapa yang membaca hadis-hadis ini, kata beliau, semoga diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hafizahu, ataupun yang menghafal hadis tersebut ya. Ada nggak orang menghafal hadis-hadis ini? Banyak sekali ya. Jangankan hadis ini ya, sedikit ya. Bahkan banyak sekali orang yang sudah menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Sudah banyak yang menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan Al-Quran banyak sekali yang sudah hafal ya. Au nazara fihi, atau orang yang melihat ya hadis ini ya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan agar Allah menjadikan itu semua benar-benar ikhlas, khalisan, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma saja amal-amal tadi ya, kalau tanpa ikhlas maka tadi amalnya akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Allah mengatakan, saya tidak akan memerintahkan kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus benar-benar memberikan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mujiban li fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Maka kemudian kitab ini dimulai dengan kitab Thaharah ya. Kitab tentang Thaharah. Apa itu Thaharah? Bersuci ya. At-taharatu fil lughah an-nazafah. Taharah secara bahasa, menurut bahasa yaitu bersuci atau kebersihan ya. Wa fil istilah, sedangkan menurut istilah arti dari taharah ini sendiri adalah irtifa'ul hadas wa zawalun najas, yaitu apa? Menghilangkan hadas dan menghilangkan najis ya. Nah, itu artinya sebenarnya taharah, bersuci, yaitu kita menghilangkan najis yang ada dalam ya, dalam diri kita ya. Hadas yang ada dalam pakaian kita ya. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil kita hilangkan dengan cara apa? Berwudu ya. Hadas besar kita hilangkan dengan cara mandi. Dan mandi sendiri ini pun ya, kalau tanpa niat itu kan berbeda-beda. Kapan kita bisa membedakan mandi kita yang biasa atau mandi kita setelah junub? Itu kan beda-beda ya. Kalau niatnya karena mandi biasa maka mandi biasa ya. Tapi kalau niatnya mandi junub ya mandi junub ya. Karena setelah berhubungan ya. Wa tutlaqu ala taharah al-ma'nawiyah. Begitu juga taharah ini bisa diartikan juga taharah atau bersuci secara maknawi. Apa itu? Yaitu taharah al-aqidah wal akhlaq wal a'mal, yaitu membersihkan, mensucikan akidah kita, membersihkan akhlak kita, membersihkan amalan-amalan kita. Pertanyaannya, berarti akidah ini perlu disucikan, gitu kan? Perlu, karena banyak di luar sana akidah-akidah yang fasidah, akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khudh tentang taharah secara maknawi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka itu. Tujuannya apa? Shadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang itu bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa
membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam surat Taubah ayat 103. Begitu juga dalam surat At-Taubah di ayat yang berbeda Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ini najis secara apa? Bukan najis badannya ataukah najis jiwanya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa najjaynahu minal qaryah allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selamatkan dari desa, dari sebuah perkampungan yang mana di dalamnya mereka melaksanakan ta'malul khaba'ith, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan munkar dan lain sebagainya. Begitu juga dalam ayat yang lain innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sebenarnya amalan tadi ya, khamar, maisir, judi dan lain sebagainya itu adalah merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa qad bada'al musannifuna fil fiqhi wa hadisil ahkam kutubuhum bit taharah, dan sungguh banyak para pengarang kitab baik itu kitab fikih dan kitab hadis memulai kitab-kitab mereka dengan bersuci. Li'annaha miftahus shalah, karena bersuci ini adalah kunci apa? Salat kita. Dan salat ini merupakan rukun Islam kita setelah syahadatain. Maka penting harus diterima. Kalau tanpa wudu, tanpa taharah, salat kita diterima tidak? Tidak diterima. Maka itulah pentingnya dibahas dulu tentang at-taharah, tentang bersuci, ya. Syahadatan la ilaha illallah wala salata illa bit-tahur. Maka tidak ada salat, tidak diterima salat seorang kecuali dengan taharah dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadis yang pertama yang dimulai dengan hadis an-niyat. Ya, hadis ini banyak sekali ya. Di kitab-kitab para ulama selalu mulai kitabnya dengan kitab an-niyat. Sal Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala menyusun kitab apa kata beliau? Kitab Riyadhus Shalihin, itu juga memulai kitabnya dengan bab niat, tentang niat. Begitu juga dalam kitab hadis Arba'innya, hadis ke-40-nya Imam Nawawi juga membahas kitab dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Begitu juga Imam Al-Bukhari memulai kitabnya juga dengan innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? An Umar bin Khattab. Di yang pertama saya akan bacakan bahwasanya An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka rawi hadis ini yaitu sahabat yang mulia siapa? Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Siapa beliau Umar bin Khattab ini? Amirul Mukminin. Wasani khulafa ar-rasyidin, dan beliau juga merupakan khulafa ar-rasyidin yang kedua setelah siapa? Abu Bakar. Pertama Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Utsman, kemudian Ali. Dan beliau ini merupakan pemuka atau pembesar kaum kafir Quraisy sebelum Islamnya. Aslama fi sanah al-khamisah aw as-sadisah ba'da al-bu'tsah. Kemudian Umar bin Khattab ini masuk Islam pada tahun ke-5 atau ke-6 setelah kenabian, ya. Dan Islamnya Umar bin Khattab ini membawa perubahan bagi umat Islam, membawa izzah lil muslimin, membawa kehormatan bagi Islam, ya. Maka ketika beliau Amirul Mukminin Umar Khattab masuk Islam, ya, maka kata beliau sebagaimana kaum kafir Quraisy pasti akan menentang orang-orang yang masuk Islam, tetapi tidak, dan Umar Khattab beliau terang-terangan
mengucapkan bahwasanya siapa yang ingin keluarganya ditinggal mati, siapa yang ingin istrinya ditinggal, maka ikuti saya dari belakang. Artinya apa? Dipenggal. Ya. Karena sedikit-sedikit Umar ini adalah orang yang pemberani, ya. Sedikit-sedikit memenggal orang. Ya. Berani sekali. Ya. Wa tawalla al-khilafah, maka beliau kemudian memegang khilafah atau kekhilafan setelah Abu Bakar, ya, yaitu selama berapa tahun? Ya. Faqama biya khairu qiyami ba'dahu. Maka kemudian Abu Bakar ini melanjutkan kepemimpinan, maka kemudian Umar ini melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sebaik-baiknya. Wa fi akhir Dzulhijjah bi 4 layalin yakinin ta'anahu budal majusi. Maka kemudian pada akhir bulan Dzulhijjah, ya, beliau ini dibunuh, ya, ditusuk. Siapa yang bunuhnya? Gulam al-Majusi, ya, itu budak seorang Majusi, ya. Sementara waktu itu beliau sedang apa? Sedang apa beliau ketika dibunuh? Sedang tidur, sedang main, sedang sholat, sedang apa? Sedang sholat. Ya. Maka ternyata isu banyak orang yang menusuk imam sedang sholat itu sudah dari dulu sudah ada ya. Karena beliau dibunuh ketika beliau menunaikan sholat, ditusuk oleh Gulam al-Majusi, ya, seorang budak dari Majusi. Ya. Nah, kemudian beliau dibawa ke rumah dan meninggal setelah 3 hari 3 malam, ya, pada tahun Salasa wa Ishrin, pada tahun 23. Dan beliau juga dimakamkan bersama dekat dengan makamnya Abu Bakar, ya, di kamarnya Aisyah atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqanat khilafatahu 10 sinin wa 6 ashhur wa ayyama. Maka beliau memegang khilafah, memimpin khilafah selama berapa tahun? 10 sinin, selama 10 tahun. Wa 6 ashhur, dan 6 bulan. Ya. 10 tahun 6 bulan. Ya. Hadis ini tentang apa? Maudhul hadis tersebut yaitu tentang an-niyah. Coba kita bahas sedikit bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan dari Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan sami'tu. Apa itu sami'tu? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya Umar mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung dengan niat. Ya. Niat. Al-a'mal ini artinya apa? Perbuatan-perbuatan. Jamak dari kata amalun. Amalun itu kan satu perbuatan. Kalau al-a'mal berarti banyak perbuatan, artinya perbuatan-perbuatan. Begitu juga dengan niat. Ya, niat jamak dari niat. Ya. Wa fi riwayatin bin niyah. Dalam riwayat yang lain, ada juga yang meriwayatkan hadis tentang niat ini mengatakan bin niyah, yaitu dengan niat, pakai kalimat mufradnya. Wa inna likulli imrin ma nawa. Dan sungguhnya setiap perbuatan, setiap sesuatu itu tergantung manawa, tergantung terhadap apa yang diniatkannya. Nah, kemudian setelah baginda Nabi SAW menyebutkan itu, beliau kemudian memberikan gambaran, memberikan perumpamaan, mengkiaskan apa kiasnya di sini? Hijrah. Kata Rasul, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya, ya, hijrah itu apa hijrah? Pindah atau meninggalkan, ya,
meninggalkan negara atau meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lain. Ya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, artinya apa? Dia hijrahnya benar-benar ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan Rasul, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan demi Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Artinya kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapati balasannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berhijrahnya karena dunia. Ini biaskan ya. Ini mencakup seluruh amalan. Barang siapa yang beramal karena dunia, barang siapa yang beribadah karena orang lain, karena dunia dan sebagainya, yusibuha, akan didapatinya awil mar'atin yatazawwajuha, atau dia hijrah karena ingin menikahi seorang gadis di kampung tersebut, ya, atau ingin menikahi seorang putri kembang desa tersebut. Karena itu dia pindah tempat, dia hijrah ke situ. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Artinya kalau dia hijrah untuk wanita, maka dia akan mendapati wanita. Kalau dia hijrah karena Allah, maka dia akan mendapati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Hadza hadis jalilun syamil jami'." Hadis ini merupakan hadis yang sangat syamil, mencakup, ya. Jami', ya. Artinya segala sesuatu mencakup. Ya. Yuhadditsu fihi amirul mu'minin, yang dimana dalam hadis tersebut diceritakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bayyana manzilatan niyyah minal a'mal, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan sebuah niat dalam amal ibadah kita. Wa anna syamilat likulli amalin, dan semuanya dia mencakup segala amal, ya. Fama min amalin illa biniyatin, maka tidak ada satu amal ibadah kecuali dengan niat, ya. Dan amal ibadah itu akan diterima itu dengan niat, tidak diterima itu juga dengan niat, ya. Wa anna likulli imrin ma nawa, dan segala sesuatu apa yang diniatkan oleh seorang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya, ya. Bayyana dzalika targhiban lil 'amil, ya, maka Rasul menjelaskan hal itu merupakan targhiban, ya, merupakan kabar gembira atau merupakan pelajaran bagi seorang yang melaksanakan amalan-amalan ibadahnya, ya. Kalau dia meniatkan ibadahnya itu biwajhillah wad daril akhirah, kalau dia melaksanakan amalan itu karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka kemudian dia akan mendapatkan balasannya. Wa yabta'id biha anil qasdid duna wal maratib al akhirah, dan menjauhkan diri kita dari meniatkan, ya, amalan-amalan kita itu karena dunia. Nauzubillah min dzalik, ya. Tsumma daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan bil hijrah lituqasu 'alaiha baqiyatul amal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kias di situ, merumpamakan kias itu dengan hijrah di situ, itu artinya berlaku seluruhnya untuk seluruh amal-amalan, bukan hanya hijrah saja, tapi seluruh amalan-amalan kita, amal-amal ibadah kita yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang benar, ya. Fal muhajiruna yatrukuna biladihim wa yantaqiluna ila biladil Islam walakinnahum ala niyatin syatta yatafawwatu biha thawaba hijratu tafawutan kabiran ma'an al-amal wahidah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pahala-pahala itu tergantung niat seseorang, dan pahala itu akan
sesuai dengan derajat niatnya atau bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan niatnya. Faman hajara ila Allah wa rasulihi talaban li thawabillah wa nusrati lidini fadzalikal muhajir al-muflis. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati, dan itulah orang yang benar-benar ikhlas hijrahnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang hijrah karena dunia dan lain sebagainya, maka itu semata-mata karena dunia, maka yang dia dapati adalah dunia ya. Jangan sampai niat kita ini salah ya. Karena bagaimanapun niat ini sangat menentukan amal ibadah kita ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ada orang-orang ya, ahli ilmu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak itu bisa akan menjadi orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tatkala niatnya itu salah. Orang yang alim tadi, dia akan menjadi orang yang pertama disiksa tatkala dia niatnya tidak benar. Niat dia belajar, niat dia membaca Al-Quran supaya disanjung orang, supaya dikatakan orang alim, orang qari, maka itu akan. Begitu juga orang mujahid, digambarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, seorang mujahid yang niatnya berjihad bukan karena Allah, tapi semata-mata supaya dikatakan orang yang pemberani ya, sebagai pahlawan, maka dia juga akan pertama disiksa. Begitu juga orang yang berinfak, bagaimanapun dia berinfak, tapi niat infaknya salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat infaknya supaya dia dikatakan dermawan, supaya dikatakan orang yang loyal dan sebagainya, maka dia pun akan menjadi orang yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seluruh amal-amal ibadah kita itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat kita yang salah. Karena itulah seluruh amal ibadah kita harus kita introspeksi diri, harus kita muhasabah kembali. Sudah benarkah amalan ibadah kita itu untuk siapa kita lakukan ibadah itu? Untuk Allah kan? Atau bukan untuk Allah? Kalau bukan untuk Allah, maka alhamdulillah min dzalik. Maka fawaidul hadis, ya, faedah hadis ini, faedah hadis tentang niat ini, yang pertama bayan ahammiyatin niyyah fil amal. Menjelaskan tentang pentingnya kedudukan sebuah niat dalam amal perbuatan kita. Tidur kita misalnya bisa bernilai ibadah, bisa bernilai tidak nilai ibadah atau tidur biasa, itu tergantung niat kita. Begitu juga bekerja kita. Maka bagaimana supaya niat kita, aktivitas kita yang 24 jam ini bernilai ibadah? Caranya bagaimana? Maka niatnya harus karena Allah ya. Baik itu tidur kita, bekerja kita, apalagi memberi nafkah kita, belajar kita, sholat kita, tilawah kita, dan lain sebagainya. Itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, al-hassu ala ikhlasin niyyah lillah, yaitu hendaklah senantiasa ya, kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, at-tahdzir min iradatid dunya bi amalil akhirah. Yang ketiga, peringatan yang keras ya, dari keinginan dunia terhadap amalan akhirat kita, atau kita niatkan amalan akhirat kita itu kita niatkan karena dunia. Maka ini naudzubillahi min dzalik, ini tahdzir yang keras ya. Dan selanjutnya yang keempat, an-nasu yatafawwatuna fil niyyati wa anna likulli imrin ma nawa. Dan niat manusia itu berbeda-beda ya, bertingkat-tingkat ya. Kemudian yang kelima, dan ini yang terpenting ya, at-taharatu minal a'mal fala takunu illa binniyatin. Taharah, bersuci, merupakan bagian dari amal,
bagian dari perbuatan, maka perbuatan tersebut karena ibadah, kalau kita mengharapkan pahalanya, maka harus niatnya diperbaiki, harus dengan niat. Kita taharah itu ya bersuci ya. Misalnya kita berwudu, harus dengan niat kita berwudu. Kemudian kita mandi, harus dengan niat mandi apa ya. Kemudian kita melaksanakan amalan-amalan yang lain ya. Baik itu tilawah Quran kita, kemudian apa lagi? Salat kita, baik itu amalan lisan kita ataupun amalan perbuatan kita, itu semua harus kita laksanakan dengan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita misal apa? Amalan perbuatan, amalan lisan seperti qiraatul Quran dan sebagainya. Ya, yang terakhir faedah yang ke-6 yang bisa kita ambil dari hadis ini, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu balaghatihi wa bayani. Ya. Baiknya pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempurna penyampaian dan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya ada pekan kelima bulan selanjutnya, enggak tahu bulan keberapa pekan kelima ya. Karena pekan kelima ini kan tidak di semua bulan. Ya? Ya, tidak setiap bulan pekan kelima ini. Ya. Karena itu kita lihat-lihat pekan kelima ini bulan apa, maka baru kita akan bahas selanjutnya hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua tentang la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Itu tidak diterimanya salah seorang apabila dia berhadas ya, kecuali dia berwudu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu isya kita. Kita sudah masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya Pak? Oh ya, boleh silakan. Begini Pak, di dalam surat An-Nisa 59, Pak ini tanazah Syekh Al-Qur'an apabila kamu berbeda pendapat maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam sebuah hadis, ikhtilaful umat wa rahmatan, perbedaan umat di antara umatku adalah rahmat. Jadi bagaimana kedudukan hadis ini top melawan Al-Quran? Satu sisi supaya kalau berselisih kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi satu sisi berbeda pendapat itu adalah rahmat. Jadi bagaimana mendudukannya? Iya. Apa cacat hadisnya ini? Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu tidak mungkin akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin, ya. Kapan itu bisa bertentangan? Ya, mungkin cara pandang kita yang belum ketemu di mana ketemunya hadis ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ada dua hadis yang berbeda, ya, seolah-olah hadis itu bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Maka itu ada metode-metode untuk menemukannya. Misal salah satunya apa? Al-jamu', ya, yaitu menggabungkan antara kedua hadis ini. Ya, mana yang ketemu? Atau yang kedua, ya, mana yang lebih kuat hadis ini dan hadis itu? Maka itu ada kedudukannya. Ya, ada kedudukan tertentu. Mengenai yang tadi, tentu segala tatkala terjadi perbedaan pendapat, ya, di antara kaum muslimin atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, atau perbedaan pendapat di antara kita tentang sebuah hukum, ya, maka yang pertama harus kita melihat dulu, ya, hukum itu ada tidak dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, ada tidak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada, maka silakan jalankan.
Kalau tidak ada maka tidak kita jalankan. Ya. Apakah hadis kemudian kalau ada dalam hadis itu sahih apa tidak? Ya. Kalau sahih maka silakan dilaksanakan. Tapi kalau tidak sahih maka jangan diikuti. Karena hadis bahasanya begitu banyak ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang hadis tersebut ya. Nanti saya cek lagi ya apakah hadis tersebut benar-benar sahih apa tidaknya ya. Ya karena saya tanyakan itu bagaimana kedudukan hadis dalam Muhammadur Rahmatan itu bisa dipakai apa tidak, karena matanya lawan Al-Quran. Apa hadisnya ini cacat atau di mana posisinya? Karena hadis itu sudah populer di umat. ya kedudukannya Allah alam ya kedudukan hadis tersebut ya. Nanti saya lihat lagi. Saya belum pastikan apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Karena harus kita lihat dulu dari segi rawinya, apakah ada rawinya yang cacat di situ ataukah ada rawinya yang berbohong dan lain sebagainya ya. Karena hadis itu, karena sebuah hadis ya, tatkala ada rawinya yang cacat maka tidak terima hadis tersebut ya. Bahkan hadis Al-Imam Al-Bukhari saja ya, sebenarnya hadisnya itu sangatlah banyak ya. Tetapi tidak semua hadis Imam Muslim begitu juga ya, mencantumkan semua hadis yang mereka terima itu dicantumkan dalam kitab mereka. Karena apa? Karena tadi saking telitinya mereka meneliti hadis tersebut ya. Benar-benar dipastikan rawinya itu sudah memenuhi standar belum. Benar-benar dipastikan rawinya itu sahih apa belum ya. Karena tatkala ada rawinya misalnya munkar dan rawinya suka membohong misalnya dan sebagainya, maka itu hadis itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Allah a'lam, nanti saya cek lagi tentang kedudukan hadis tersebut. Yang jelas yang pertama, pegangan kita tidak ada ayat atau hadis Nabi SAW satu sama lain yang bertentangan ya. Tidak ada hadis Nabi bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bertentangan mungkin cara kita memahaminya belum sampai ke sana, cara kita memahami hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup? Subhanallah, sudah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.